Baik, salam sejahtera semua buat pekerja migran Indonesia. Dan kali ini Media Center DPC Garda BMI Kabupaten Indramayu sedikit memberikan informasi ya, khususnya untuk CPMI, calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, khusus untuk wilayah penempatan Timur Tengah, negara penempatan Arab Saudi. Nah, dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan nomor 3 strip 558 strip PK 0201 strip 11 2022. Perubahan ke-16 atas keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan nomor 3 strip 20888 strip PK 02 strip 8 Romawi tahun 2020 tentang penempatan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini perlu diketahui untuk sobat migran semua, bahwasanya semenjak memoratorium Peraturan Menteri 260 Permenaker tahun 2015, sekarang pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sudah melakukan mediasi terkait dengan sistem pengiriman tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui peraturan Kemenaker tersebut menempatkan posisi pembukaan dengan sistem pelayanan satu kanal. Nah, di situ ya. Apa itu sistem SPSK, sistem pelayanan satu kanal? Yuk kita simak ya. Nah, SPSK adalah sebagai program uji coba sebagai pengganti sistem kafalah atau majikan yang selama ini banyak permasalahan terhadap pekerja migran Indonesia. Artinya pemerintah Indonesia melalui Kemenaker ini mencoba berunding mensinergikan sebuah sistem di mana tidak bisa semena-mena pemerintah, istilahnya khususnya untuk negara penempatan melakukan peraturan gitu. Artinya harus mensinergikan terhadap permintaan daripada negara penyalur pekerja migran, khususnya untuk wilayah Timur Tengah ya, Arab Saudi. Nah, ini kerajaan Arab Saudi memiliki regulasi yang melindungi pekerjaan asing dan tata kelola baru pelindungan pekerja. Artinya pemerintah Arab Saudi juga di sini membuat sebuah regulasi yang tentunya akan melindungi semua pekerja migran, khususnya untuk wilayah penyalur ya, seperti negara Republik Indonesia itu. Nah, dasar hukumnya mau tahu? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini harus disesuaikan ya. Jadi sebagai bentuk mediasi Kemenaker melakukan MOU dengan pemerintah Arab Saudi ini berdasarkan daripada yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ini perlindungan pekerja migran Indonesia tersebut itu tujuannya adalah melindungi, menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagai warga negara sebagai pekerja migran Indonesia. Yang kedua tujuannya menjamin perlindungan hukum, ekonomi, sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Yang ketiga tujuannya adalah sistem ini terintegrasi langsung secara online antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Semua tahapan prosesnya untuk proses migrasi ya tentunya. Ini mulai dari pra-seleksi, pendataan hingga pemulangan. Semua terintegrasi secara online. Artinya pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi juga bisa mengevaluasi dan bisa melakukan monitoring ya di situ. Nah, untuk prinsip SPSK itu sendiri, uji coba ini hanya 6 bulan dengan kontrak kerja 2 tahun. Nah, setiap pekerja hanya mengambil satu profesi di antaranya. Yang pertama merawat orang tua, merawat anak di atas 5 tahun, mengasuh balita, masak, supir, dan mengurus rumah tangga seperti mencuci bersih rumah. Diberikan hari libur 1 hari dalam setiap minggunya, 7 hari dalam 1 tahun. Tidak dilarang membawa HP seluler selama tidak mengganggu pekerjaan. Dan evaluasi dilakukan 3 bulan sekali oleh petugas gabungan kedua belah pihak
dan hasil uji coba akan menentukan kelanjutan uji coba sistem ini. Artinya pemerintah Indonesia itu menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Ini khususnya untuk negara penempatan Arab Saudi, sehingga seperti negara Arab Saudi atau istilahnya pihak yang mempekerjakan harus mengerti tentang regulasi daripada aturan undang-undang kita ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ disesuaikan. Nah, adapun kota-kota penempatan itu yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Jeddah, yang ketiga adalah Madinah, yang keempat adalah Daman, yang kelima adalah Daran dan Al-Khobar. Nah, di situ uji cobanya ya. Nanti diuji coba dulu nih. Kalau misalkan uji coba ini berhasil, ya kan artinya bisa jadi pemerintah kita akan mencabut moratorium Permenaker tahun 2060 tahun 2015 ini. Nah, persyaratan dan kelengkapan dokumen itu satu, non berusia 18 sampai 40 tahun. Jadi yang belum pernah bekerja di sana itu ya bisa sampai 40 tahun ya untuk wilayah Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Disesuaikan dengan kondisi, memiliki KTP, akte kelahiran, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah diketahui oleh kepala desa atau lurah. Ya, jadi harus ada izin dari pemerintah terkait ya. Pemerintah terkait contoh UU atau lurah setempat gitu ya. Yang keempat, surat izin suami orang tua yang belum nikah. Artinya harus ada izin pula dari keluarga. 5, memiliki kompetensi sertifikat yang diuji melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI khususnya. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tes medikal dan psikologi. Ada surat keterangan sehat dari klinik hasil medikal check up ya di situ. 7, memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial asuransi. Ini untuk melindungi ketika nanti pekerja migran kita di sana mendapatkan suatu musibah atau hal-hal yang tidak terduga. Artinya negara wajib memberikan asuransi melalui BPJS ya. Yang ke-8, terdaftar di dinas atau layanan LTSA melalui sistem pasar kerja. Artinya negara juga harus mengetahui ya melalui LTSA dari BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang ke-9, paspor yang diberikan oleh kantor imigrasi setempat, memiliki paspor ya kan. Nah, visa kerjanya harus jelas sebagai pekerja migran Indonesia. Yang ke-9, yang ke-10 maksud saya. Yang ke-11, perjanjian penempatan pekerjaan, ini harus jelas juga. Dan juga yang ke-12, perjanjian kerja, artinya surat kontrak perjanjian kerja.